Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Ar-Rasidah Dusa Putri dengan NIM 2019 1050 1027 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Di video kali ini saya akan membahas tentang data atribut table pada aplikasi GIS. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Yang pertama adalah atribut data. Atribut data adalah data terstruktur atau informasi mengenai setiap data spasial. Data spasial memiliki dua informasi penting, yaitu informasi spasial dan informasi atribut. Informasi spasial merupakan sesuatu yang berkaitan dengan titik koordinat, mulai dari koordinat geografi yang berupa garis lintang dan garis bujur, dan titik koordinat yang berupa X, Y, dan Z. Lalu ada informasi atribut. Informasi atribut adalah informasi non-spasial di mana suatu lokasi memiliki keterangan yang berkaitan dengannya, seperti keterangan populasi, luasan, dan sebagainya. Kemudian ada join attribute table yang digunakan untuk mengintegrasikan data tabular ke dalam data spasial dengan menggunakan fungsi join pada ArcGIS, sehingga dapat menggabungkan arsip data tabular ke dalam sebuah format shapefile. Format data yang dapat diintegrasikan dengan data dari ArcGIS pada standarnya ada 3, yaitu format .csv, format .txt, dan format yang biasa digunakan pada Microsoft Excel, yaitu .xls atau .xlsx. Nah, itu tadi teori-teori tentang data atribut dan join data atribut di aplikasi ArcGIS. Sekarang kita menuju ke tutorial bagaimana cara membuat data atribut menggunakan Excel, cara menggabungkan datanya dengan menggunakan fitur join, dan cara membuat dan menambahkan informasi ke dalam sebuah kolom. Sekarang kita buka aplikasi ArcMap-nya. Kita pilih blank map. Kita klik OK, lalu kita hubungkan dulu foldernya. Di katalog, pilih folder connection, klik kanan, connect to folder, lalu kita cari letak foldernya. Kalau sudah ketemu, kita klik OK. Nah, di folder ini ada beberapa file data kecamatan di Bondowoso dengan format SHP. Kita coba gunakan SHP dari Kecamatan Pakem. Kita drag ke map view, maka akan muncul peta geografi dari Kecamatan Pakem. Di sini dapat kita lihat bahwa file SHP ini memuat informasi desa-desa yang ada di Kecamatan Pakem. Di desa-desa ini nanti kita masukkan beberapa informasi tambahan berupa fasilitas pendidikan, jumlah penduduk, dan ketinggian wilayah. Kalau kita ingin melihat atribut tabelnya, kita klik kanan pada file di Kecamatan Pakem Bondowoso, lalu open attribute table. Attribute table adalah data poligon yang ada di kecamatan tersebut. Kalau misalnya kita ingin mengetahui letak desa Kupang, kita klik di bagian kiri tabel. Nah, disinilah letak desa Kupang. Sekarang kita buka aplikasi Excel terlebih dahulu. Di sini sudah ada beberapa kolom, seperti kolom desa yang ada di Kecamatan Pakem ini. Di sini ada 8 desa. Di desa-desa ini kita akan petakan fasilitas-fasilitas pendidikan, jumlah penduduk, serta ketinggian wilayahnya. Untuk mencari data-datanya, bisa dicari di Google atau di BPS. Sebelumnya, kita harus mencocokkan salah satu kolom yang ada di SHP tadi dengan data yang ada di Excel ini. Di kolom A, ini judul kolomnya harus sama persis dengan judul kolom yang ada di SHP. Karena kalau beda penulisan, maka saat kita joinkan nanti data-datanya tidak bisa terdeteksi. Coba kita lihat data yang ada di SHP tadi. Nah, karena di sini tertulis desa,
Maka di Excel tadi kita juga tulis desa. Di sini kita buat datanya dulu. Untuk membuat judul kolom ini ada batasannya. Jadi kita tidak bisa menulis panjang. Untuk jumlah batasannya mungkin hanya sampai belasan karakter. Di sini misalnya SD swasta, kita singkat dengan SDS saja. Nah, ini datanya sudah terisi semua. Kalau sudah selesai, bisa kita simpan di satu folder yang sama dengan folder yang akan kita buat shapefile-nya nanti. Kita namai filenya sesuai keinginan, dan save as type-nya kita buat jadi format Excel 2003 untuk amannya. Nah, kalau sudah kita klik save. Lalu gimana sih cara memasukkan data tabel dari file Excel tadi ke file SHP yang sudah kita miliki agar terhubung dengan tabel yang ada di GIS ini? Caranya klik kanan pada file Kecamatan Pakem Bondowoso yang ada di table of content, lalu join and relate, pilih join. Kalau sudah muncul pop-up, yang pertama ini kita pilih desa, karena yang akan kita masukkan adalah data-data yang ada di kolom desa di Excel tadi. Nomor 1 ini adalah kolom yang ada di shapefile. Lalu nomor 2 kita pilih letak file Excel tadi. Sebagai catatan, file Excel-nya harus berada satu folder dengan file SHP kita. File itu juga harus sudah terhubung dengan GIS. Lalu kita pilih file Excel kita. Untuk tipenya kita pilih Tables and Feature Classes. Lalu klik Add. Untuk sheet-nya sheet 1, karena tadi memang hanya menggunakan sheet 1 saja. Kita klik Add. Untuk yang ketiga ini akan otomatis terpilih bagian desa. Kalau sudah, kita validasi apakah sudah sesuai. Klik Validate Join. Nah, kalau sudah validasi, kita close lalu kita klik OK. Sekarang kita bisa lihat lagi di Open Attribute Table. Maka data-data dari Excel kita tadi akan bisa langsung ditambahkan secara otomatis. Kalau kita ingin menambahkan kolom, kita bisa menambahkan di table option ini. Kita pastikan tools editingnya mati terlebih dahulu. Nah, kita pilih table option, lalu pilih add field. Untuk namanya bisa kita tulis sesuai keinginan ya. Di sini misalnya saya tulis data. Untuk tipenya bisa kita pilih tipe teks. Nah, ini merupakan panjang karakternya. Di sini coba kita buat dengan 10 karakter saja. Kalau sudah, kita klik OK. Maka kolom yang kita tambahkan tadi akan muncul di sebelah kanannya. Kolom ini bisa kita pindah-pindah. Caranya kita klik lalu kita geser. Seperti ini. Untuk mengisi kolom-kolom ini, kita bisa klik editor, lalu start editing, lalu kita pilih kolomnya, lalu kita tinggal ketikkan angkanya. Nah, misalnya seperti itu. Jika kita menuliskan angka-angkanya, ini ditulis tanpa titik dan koma ya. Jika sudah, kita klik save edit lalu stop editing. Nah, data-data ini sudah permanen. Kalau kita ingin menghapus judulnya, kita hanya bisa menghapus judul beserta kolom-kolomnya yang ada di bawahnya. Tapi jika kita menghapus kolom, kita tidak bisa mengunduh lagi. Kita tidak bisa memperlihatkan kolomnya lagi. Dan alternatifnya yaitu kita harus membuat kolom baru lagi. Untuk menghapusnya, kita pilih kolom yang akan dihapus. Kita klik kanan, lalu pilih delete field. Lalu kita klik yes, maka kolomnya akan terhapus. Kalau sudah, kita simpan datanya. Kita close dulu tabelnya. Kita klik kanan pada Kecamatan Pakem Bondowoso yang ada di table of content. Pilih data, lalu pilih export data. Kita harus membuat SHP baru karena data yang sudah kita masukkan tadi masih bersifat sementara.
Dan jika kita remove, maka data-data tadi akan hilang. Di sini kita pilih lokasi penyimpanannya. Namanya misalnya kita ganti dengan data underscore pakem. Untuk tipe filenya, kita pilih tipe save file. Lalu kita klik save, lalu OK. Di sini kita bisa membuat layar baru. Kita klik yes, maka akan muncul layar baru. Nah, ini adalah layar dari data-data yang kita joinkan tadi. Data fasilitas pendidikan, jumlah penduduk, dan ketinggian wilayah akan tersimpan di sini. Untuk data underscore pakem, coba kita cek. Klik kanan, open attribute table. Ini sama persis. Bedanya dengan data yang belum diekspor, yaitu di tulisan desa ini ada tulisan underscore 1. Maksudnya data tabel dari Excel yang tadi kita gabungkan sudah diakui sebagai bagian dari data yang ada di shapefile. Dengan ArcGIS kita juga bisa melakukan perhitungan, tapi hanya dengan fitur-fitur yang sederhana seperti menjumlahkan dan mengurangi, yaitu dengan klik kanan pada judul kolom, maka akan ada opsi field kalkulator. Tapi kita masih belum akan mempelajari ini ya. Kita coba pilih statistik. Nah, di sini kita bisa menghitung statistik secara umum, yaitu minimum, maksimum, sum atau jumlah, min atau rata-rata, standar deviasi atau simpangan, dan nulls. Nulls di sini adalah data yang tidak teridentifikasi. Misalnya, data yang kita ketik di Excel ada kesalahan. Meskipun hanya salah satu karakter atau satu huruf, maka setelah kita joinkan di ArcMap akan muncul nulls. Karena ini jika beda satu karakter sekalipun, maka sistem akan menolak untuk digabungkan. Maka dari itu, sebelum data dijoinkan, kita harus validate join dulu untuk meng-scan mana data yang valid dan yang tidak. Kalau tidak valid, dia akan ada notifikasinya. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya bagikan tentang atribut data, tentang bagaimana memasukkan data dan menjoinkannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.